Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Kiramul Mukhtaram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati seluruh dosen sivitas akademik di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nama saya Maulidatul Hasanah dengan NIM 221210500089. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosial klasik dengan teorinya Karl Marx. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang sosial dari Karl Marx. Karl Heinrich Marx atau lebih dikenal dengan nama Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, Rhineland, Jerman. Karl Marx meninggal pada tanggal 14 Maret 1883. Nah, orang tuanya bernama Heinrich Marx dan Henrietta Phillips. Marx adalah seorang keturunan Yahudi yang berasal dari golongan Rabi. Ayahnya bernama Ashley Harrod yang merupakan keturunan dari Marx Levi, golongan Rabi di Rhineland. Nah, kemudian Herschel bekerja sebagai pengacara di Trier dan dari kecil hidup sebagai seorang yang dididik dalam tradisi Yahudi, namun pada akhirnya dia memeluk agama Protestan. Sementara ibunya, Henrietta Phillips, adalah seorang anak dari keturunan Yahudi Hungaria yang menetap di Belanda. Marx muda mendaftar di Universitas Bonn di Fakultas Hukum. Nah, konsep dan teori sosial historical material Karl Marx. Pandangan Karl Marx, dasar motivasi perilaku manusia yang bersumber pada materi atau ekonomi berkaitan dengan produksi unsur-unsur materi. Marx menganggap sistem ekonomi sebagai faktor terpenting dalam kehidupan. Ekonomi sebagai basis masyarakat yang menentukan segalanya, baik agama, moralitas, hukum, filsafat, politik, ilmu pengetahuan, atau berbagai bentuk kesadaran manusia yang lainnya. Nah, Marx membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Meskipun jumlah kaum borjuis sedikit, tapi karena mereka adalah pemilik modal atau penguasa ekonomi, maka mereka mendominasi dalam kehidupan kaum proletar. Dengan kata lain, siapa yang punya materi lebih banyak dan mampu bertahan dalam persaingan adalah yang berkuasa. Konsep pemikiran kapitalis itu menyebabkan kedua kaum tersebut, baik kaum proletar maupun kaum borjuis, tidak bisa lepas dari tekanan aliansa atau keterangsingan pada dirinya dan lingkungan hidupnya. Nah, teori Karl Marx ini memiliki solusi, yaitu kehidupan tanpa kelas. Menurut Marx, potensi bagi pencapaian individu terkait dengan aktivitas ekonomi atau produksi dari suatu masyarakat, khususnya kesempatan untuk bebas dalam masyarakat modern, hanya mungkin apabila sistem produksi berbasis kelas dihapuskan. Nah, konsep dan teori sosial historical material Karl Marx, seiring berjalannya waktu akan terbentuk jaringan komunikasi dan terpusatnya para kaum proletar itu di daerah-daerah industri kota, sehingga menghasilkan kebersamaan di antara mereka dan pada akhirnya akan mengakibatkan meletusnya revolusi sosial. Meletusnya revolusi sosial itu akan membawa masyarakat menuju sistem ekonomi sosialis yang pada akhirnya akan membawa mereka pada komunisme.
Usulannya Marx tentang komunisme yang mengandalkan masyarakat tanpa kelas, tanpa kepemilikan individu, tanpa pembagian kerja, dan tanpa adanya paksaan sebagaimana yang telah digambarkan di atas, merupakan utopia dan kelihatan absurd. Masyarakat yang diharapkan dalam teori ini adalah terbentuknya masyarakat yang anggotanya dapat merasakan kebebasan dalam setiap pilihan hidupnya tanpa tertekan atau terbelenggu oleh faktor ekonomi. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup berdampingan hingga rukun dan sejahtera. Dalam hal ini, Marx menawarkan komunisme sebagai solusi atau suatu jalan yang mengantarkan menuju muara akhir dari perjalanan sejarah manusia. Nah, jenis realitas dalam teori historical materialis karya dari Marx adalah realitas subjektif yang nampak. Dasar pemikiran Marx dalam teori historical materialis ini adalah mengenal materi atau ekonomi yang bisa diamati. Sebagaimana diketahui, lahirnya teori ini berangkat dari filsafat sosialisme dan ekonomi. Marx berusaha untuk mengamati dan menganalisis kejadian yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Yang menjadi perhatian utama Marx adalah tentang aliansi atau keterasingan kaum borjuis dan proletar yang muncul akibat adanya revolusi industri. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir ialah bias keberpihakan. Bias keberpihakan dalam teori historical materialis Karl Marx adalah positivistik. Posisi teori Marx cenderung positivistik karena banyak dipengaruhi oleh pemikiran dialektikannya Hegel. Metode dialektik ini berlaku tidak hanya pada benda-benda, tetapi juga dalam masyarakat. Dalam pandangan teori Marx, mengedepankan data empirik dari apa yang dilihat, mengenyempingkan interpretatif atau sisi rasionalitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.